Kejadiannya sih di bulan Agustus tahun 2020. Saat itu saya baru pindah kontrak. Dulu di situ memang ada maling motor, tangkep, digebukin, diseret tuh keliling kampung. Nah, pas di depan yang situ sekarang tinggal, dibakarlah tuh orang. Pasti jam 12 dia mau pamit, jelas itu ada teriakan minta tolong, panas-panas, dan kita nih ngelihat semua yang ada di situ, yang penghuni situ ngelihat juga jelas anak muda atau laki-laki lah, masih muda, mukanya tuh hancur. Itu udah baunya aja udah bukan bau minyak lagi, tapi bau orang angus lah. Nah, kalau untuk kejadian dibakarnya itu tahu nggak kapan detail tahunnya? Jadi menurut versi orang situ yang saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya, lagi-lagi nih gue udah kedatangan narasumber yang tentunya akan menceritakan kejadian menarik yang bakal bikin kalian wow. Jadi langsung aja kita kenalan sama Kang Hadi. Assalamualaikum Kang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Hadi? Alhamdulillah sehat. Hujan mulu nih. Hujan mulu ya? Ya. Iya, cuacanya dari pagi ke sore, siang hujan terus. Kang Hadi, ini mau cerita apa nih ya? Jadi ada kejadian juga terjadi persisnya sebelum saya ngontrak di tempat itu. Nah, setelah tahu baru, oh ini pernah ada kejadian ini gitu. Jadi ada pelaku yang mungkin buat warga situ tuh itu biasa curanmor. Oh, curanmor. Curanmor. Jadi bukan begal ya, tapi pencurian kendaraan bermotor yang sering dan acap kali lolos. Nah, mungkin udah apesnya nih, dia ketangkep warga, dibakar sama warga. Gitu. Nah, Kacau sih ini nih. Dah, tahan Om, jangan semuanya Om, biar penasaran ya Om. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, sebelum kita dengerin cerita lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya cerita menarik, kalau mau jadi narasumber, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Jadi kalau kalian punya cerita menarik, jangan disimpan sendiri, kasih tahu ke kita nih. Oke, Om, ready ya, Meh? siap. Oke, buat teman-teman yang penasaran, gue juga ada penasaran banget pengen dengar cerita lengkapnya. Jadi langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Om, gimana Om? Cerita lengkapnya Om? Kejadiannya sih di tahun 2020 ya. Ya lumayan lama lah, 2020. Mungkin ini dibilang teror ini buat warga kampung, karena pelaku ini sosok pencuri gitu, pencuri kendaraan bermotor yang acap kali warga sekeliling di situ tuh sering kehilangan kendaraannya, tadi parkir di pekarangan atau tadi sebentar doang singgah orang yang tamu tuh gitu. Kejadiannya sih di bulan Agustus tahun 2020. Saat itu saya baru pindah kontrak dari daerah Ciledug ke daerah Ciputat. Tepatnya sih di Jombang lah, daerah Jombang. Saya ngontrak baru di situ. Saya lihat kontrakannya sih asri. Depannya tuh ada halaman luas, gitu.
kayak pekarangan gitu, bukannya teras tapi ya, bukan teras tapi pekarangan yang luas. Aksesnya tuh bisa keluar masuk mobil juga bisa gitu, dengan jalan raya pun dekat. Dan di situ banyak kontrakan itu berpetak-petak. Nah pas saya kontrak di situ baru itu ada sekitaran 6 pintu lah yang kosong. Nah saya coba di situ kontrak, terus nyoba maksudnya kehidupan baru lah dari tempat yang lama pindah. Selama ngontrak di situ saya nggak merasa gimana gitu ya, nggak ada perasaan takut karena belum ada yang cerita kayak gimana. Selang sebulan baru berasa itu, sebelah rumah yang saya ngontrak itu ada juga yang ngisi. Nah di situ malam Selasanya itu setelah saya pulang kerja, emang kondisi di situ saat itu emang sepi gitu. Udah jam 20 itu, jam 8 tuh badai Isya itu udah sepi. Saya seperti biasa pulang kerja ya ngobrol sama anak istri kan gitu, istirahat sebentar langsung makan, sholat Isya selesai saya nongkrong di depan ngopi ngerokok gitu. Nah pas di malam Selasa itu masih sore jam 9 itu ada suara motor ngebut, karena kan depan itu emang luas halaman, ngebut kenceng. Sempat saya bilang siapa sih malam begini ngebut. Dan itu terjadi bukan sekali, beberapa kali orang yang sama lewat ngebut. Saya bilang siapa sih ini. Otomatis kalau kita sebagai rumah yang dilewati kan merasa terganggu dengan kondisi dia ngebut. Kalau dia pelan mungkin kita nggak terlalu gimana. Saya cari tahu, saya tungguin di depan rumah itu nggak ada lewat sampai di jam 22, jam 10 malam itu. Jadi saya masuk dalam, nggak lama suara motor sama lagi yang motor yang saya dengar itu. Motornya agak berisik emang, ngebut. Oh, saya bilang nih balik lagi nih orang. Saya keluar lagi, masih nggak ada respon lagi, ngelihat siapa yang lewat. Dan saya duduk di teras depan tuh sambil ngerokok, saya perhatiin jalanan. Kata istri udah malam ya, udah istirahat besok kerja ya. Saya masuk pas di jam 1 pagi gitu, jelas cuma kayak jauh gitu, suaranya jelas cuma nggak deket gitu. Suara minta tolong, panas. Saya bilang kenapa, ada apa nih, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Saya keluar, pas sampai keluar ini nggak ada apa-apa. Sampai saya lihat ke sebelah rumah, kebetulan kan udah ada yang isi sebelah rumah yang saya ngontrak itu, nggak ada apa-apa juga. Saya masuk lagi di jam 2 juga sama, suaranya rame gitu, rame. Kenapa sih kok rame banget, saya bilang gitu. Saya keluar lagi, nggak ada lagi. Sampai di jam 3 lewat itu, jam 3.30-an lah, mau menjelang subuh itu, saya tunggu nggak ada lagi, nggak kejadian-kejadian dengar suara kayak gimana atau motor lewat, nggak ada. Sampai malam itu tuh nggak bisa tidur. Masuk ke rumah, saya ambil sarung, baju koko, saya berangkat ke musola untuk sholat subuh. Nah, ketemu sama jamaah, ya saya biasa, namanya kita di situ baru sebulan kan, adaptasi, kenalan segala macam. Dan saya pulang, setelah selesai sholat subuh pulang, duduk lagi, udah ngantuk juga karena besok paginya harus kerja. Ya mau nggak mau saya bilang nih, besok kerja parah nih, ngantuk saya bilang, karena malam nggak tidur kan, nggak tenang. Saya usahain nggak tidur, cuma tetap mata ngantuk, saya tidur. Nah, bangun
Jam setengah 7 tuh saya udah bangun, prepare, siap-siap kerja, jalan kerja. Seperti normal biasa. Sampai malam berikutnya nggak ada kejadian apa-apa. Nah, pas di malam Jumat ini, kejadian lagi suara kayak begitu. Itu tepat di jam 23, jam 11 malam. Mungkin kalau buat warga Jakarta masih sore lah, tapi kalau di sana emang jam segitu tuh sepi. Itu jelas kedengeran tuh panas suara cowok gitu. Kok suaranya mirip yang malam Selasa itu. Penasaran saya keluar, saya cari tahu sampai yang sebelah rumah pun dengar ternyata. Dia nanya, "Mas, itu suara siapa ya?" Akhirnya saya jelasin sama dia, saya juga nggak tahu nih, makanya saya keluar, takutnya ada kejadian apa-apa. Di depan itu kan memang banyak kontrakan juga, walaupun banyak halaman yang terbuka lah gitu. Saya ngobrol seperti saya jelasin, malam Selasa juga saya dengar kayak begini. Bahkan tuh sampai jam 3 saya tunggu, kok nggak ada lagi kejadian. Takutnya kenapa-napa, coba kita cek. Nah, saya berdua jalan, muter-muter, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang namanya orang diapain atau kenapa gitu, nggak ada. Kita pulang lagi kontrakan, ngobrol sampai berdua nih sama dia. Nggak lama kedengeran lagi, aduh tolong, aduh. Jadi kayak orang dianiaya atau dipukulin atau apa, berasanya ke kita tuh, berasa ini siapa sih kan gitu. Dicari lagi nggak ada lagi. Saya pikir mungkin ini penghuni sini kali, penghuni sini yang mau nunjukin kalau mereka tuh ada. Saya ngobrol sama sebelah rumah saya, "Yaudah Mas, karena udah mau pagi juga," saya bilang itu. "Kita istirahat aja, tidur." Masuklah masing-masing. Cuma saya masih tanya-tanya nih, ini apa sih ini kan gitu, kok 2 kali nih ngalamin hal yang hampir sama. Walaupun saya duduk dalam kamar, tetap masih nggak tidur, nggak nyenyak. Walaupun saya tidurin, saya merem-meremin mata, telinga tuh masih kedengeran aja. Panas. Tolong. Saya bangun lagi, kata istri, "Kenapa sih ya? Gak ngerti nih ada apa sih." Saya keluar lagi lah nyari. Saya nyari sumber suara, sama juga nggak ada. Masih penasaran, saya tunggu sampai mau menjelang subuh. Jadi mirip kayak malam berikutnya, malam kemarin, malam Selasa. Nah, saya langsung ke masjid atau ke musola mau sholat subuh. Sampai sana ya kita tetap sosialisasi, ngobrol sama yang udah kenal di situ. Nah, saya tanya-tanya, mereka juga nanya tinggal di mana. Saya jelasin saya ngontrak di sana segala macem. Mereka cuma diam aja, nggak ada satupun penjelasan perihal kenapa. Saya pikir udahlah, nggak ada apa-apa kali, cuma perasaan atau yang namanya makhluk halus dimanapun pasti ada. Jadi kita pulang, saya pulang sampai rumah biasa lagi. Sampai seminggu kemudian nggak ada terjadi apa-apa. Di malam Selasa lagi, di minggu berikutnya, itu kita ngalamin lagi sama kayak gitu. Cuma ini agak soalnya di jam 22, jam 10-an tuh jelas depan rumah sekali itu suaranya minta tolong. Saya juga lagi pas duduk nonton TV, saya kaget, sebelum loncat ke pintu, saya lihat nggak ada juga, cuma suara makin jelas, suara nggak berhenti, tolong, panas, tolong. Saya lihat ke situ, nggak ada juga suara. Saya masuk ke dalam, saya ambil senter, saya senterin satu-satu tuh. Di sana tuh masih ada pohon mangga di depan itu, pohon mangga, pohon pisang. Saya sorotin, nggak ada. Udah tuh sampai malam pun nggak ada sama sekali, tunggu, nggak ada suara lagi kemana pun. Saya masuk lagi ke dalam, pas di jam 2 antara ngimpi sama bukan ngimpi, tapi saya tuh diperlihatin ada kejadian gitu. Ada kejadian persis di depan rumah yang saya ngontrak itu.
di halaman depannya itu ada orang yang bawa motor, bawa kendaraan dikepung warga sampai diseret-seret, diikat, diseret-seret sampai bawa dikeliling lah, bawa keliling-keliling. Dan terakhir yang lebih tragisnya lagi tuh yang saya lihat itu kayak dibakar. Si orang itu, si pemuda itu dibakar sama warga. Ada yang nyiram bensin, ada yang bakar. Sampai rame lah saat itu. Karena saya kaget kok dibakar, akhirnya saya bangun gitu. Bangun, astagfirullahaladzim, saya bilang, kok ini ngimpi apa ya? Tapi kayak nyata gitu. Ya, itu masih di jam 2-an, 2 pagi. Saya bangun, saya keluar rumah, sambil air, saya minum, saya lihat-lihat. Nggak ada kejadian aneh, tuh, nampak apa gimana. Cuma saya masih penasaran, jadi di situ tuh saya kait-kaitin yang kedengeran kemarin ini gini, sampai saat itu pun kita kenapa dikasih ngimpi gitu, ada apa kan gitu. Kok kejadiannya mirip banget di depan yang saya tempatin itu. Itu saya di situ udah mulai ngontrak udah 3 bulanan lah, udah lama, lumayan lah 3 bulanan. Nah, saya biasa tuh kerja, aktivitas kerja, pulang kerja biasa, kumpul sama keluarga. Nah, pasti malam Jumat lagi nih kejadian ya. Itu udah benar-benar jelas suara itu minta tolong, itu yang pertama itu. Minta tolong, 3 kali minta tolong, sama teriakan panas. Nah, saya keluar. Nah, itu jelas di malam Jumat itu, di jam 1 pagi malam Jumat, itu jelas banget terlihat sosoknya diri pakai kaos warna biru yang udah berlumuran darah. Sama maaf, di situ dia cuma pakai CD doang, pakai sempak doang. Yang saya ngelihat itu mukanya juga hancur berdarah-darah. Saya bilang, "Aduh, kenapa?" Gitu. Saya sorotin tuh, karena kan saya megang senter, saya sorotin, jelas kelihatan mukanya rusak. Saya bilang, kenapa nih? Saya mau samperin, perasaan kaki nggak bisa gerak, berat. Mau samperin tuh, maksudnya mau tanya kenapa. Kalau emang dianiaya orang atau digebuk orang, minimal kan kita bisa bantu bawa ke rumah sakit. Itu pertolongan pertama lah. Cuma kaki nggak bisa mau bergerak, ini nyamperin dia. Cuma saya sorot, aduh, cuma di hati aja saya, kenapa nih orang, kenapa nih? Nah, di situ dia ngomong sendiri itu orang itu. Panas, tolong, saya dibakar. Ingat sama yang kejadian beberapa hari lalu, saya dapat antara ngimpi sama sadar, ada orang yang dibakar. Saya perhatiin, apa iya dia? Cuma kan itu ngimpi, saya bilang itu, atau setengah sadar lah. Dan ini bener-bener saya ngelihatnya, antara percaya nggak percaya, ini otak udah nggak nyambung sama pikiran, sama hati kita nih, gimana. Sampai ditepok sama istri, ya udah mau pagi, udah istirahat, besok tidur, besok kerja, istirahat tidur. Saya kaget, astagfirullahaladzim, iya, kenapa sih? Ngeliat itu nggak? Pas saya ngeliat lagi ke tempat yang tadi orang tuh diri, nggak ada gitu. Nah, saya balik lagi, udah kata istri, udah masuk istirahat. Saya paksa itu masuk ke dalam istirahat, tutup pintu, kunci. Tetap pikiran saya tuh nggak tenang. Sampai pagi masih nggak tenang. Jadi beberapa hari itu masih kepikiran, antara yang tadinya cuma dengar suara doang, terus lewat ngimpi. Nah, sekarang udah ngelihat nih jelas, cuma nggak ada. Nah, besoknya lagi di malam Sabtunya tuh nggak ada kejadian apa-apa. Cuma pas subuh tetap saya silaturahmi, sholat subuh dengan jamaah yang udah saya kenal, baru saya beranikan diri nanya atas apa yang telah saya rasain di situ selama tinggal di situ, dari dengar yang suara minta tolong, teriak-teriak, sampai ngelihat wujudnya yang udah berdarah-darah gitu. Saya tanya, "Bang, emang dulunya tuh kontrakan kenapa? Kok masih 3 pintu yang kosong?"
Di sini baru ada 3 orang doang, 3 pintu doang yang udah terisi. Itu kenapa? Situ betah nggak? Bilang kata orang situ. Ya betah-betah aja sih, cuma karena ada kejadian yang aneh jadi kita timbul mau nanya nih sebenarnya ada apa. Oh dulu di situ emang ada maling motor, tangkep, digebukin, diseret tuh keliling kampung. Nah pas di depan yang situ sekarang tinggal, dibakar lah tuh orang. Nggak tahu nih siapa yang bakar, motornya sama orang yang dibakar. Innalillahi, saya bilang, apa iya itu yang saya lihat kali bang kemarin tuh, dilihatin sosok gitu. Ada anak muda berumuran darah, mukanya rusak, darah-darah, sampai dia tuh ngomong saya dibakar bang gitu. Ya bisa jadi bang gitu. Itu kejadiannya kapan tuh bang? Sebelum ente udah berapa bulan di situ? Mau jalan 4 bulan kata saya gitu ke dia. Itu sekitaran 3 bulan yang lalu lah. Oh, berarti kan hampir 6 bulan dari kejadian. Saya bilang serem juga nih kalau sampai kejadian begitu. Setelah dapat penjelasan dari orang situ, jadi saya ini punya keyakinan, berarti yang saya dengar, yang saya lihat, bisa jadi kemungkinan itu arwahnya, arwah pelaku yang diseret, yang digebukin massa oleh masyarakat, yang lebih tragisnya dibakar. Jadi saya langsung punya kesimpulan ke situ. Tadi saya ngobrol sama orang situ, saya bilang makasih, saya pamit pulang. Nah, saya cerita ke istri. Tadinya saya nggak mau cerita, takutnya takut ke sini gitu, anak juga. Mau nggak mau saya cerita. Ya, mau istri akhirnya bener kejadian dia takut gitu. Saya tanya juga sama dia, emang selama ini gimana sih? Apa ayah doang nih yang ngedenger? Bisa mah ngedenger juga gitu. Jadi saya pikir cuma saya doang yang ngerasain kayak gitu. Ternyata sebelah juga sama gitu. Sampai yang 3 rumah yang kontrak situ sama. Ya udah terus gimana? Kita pindah lagi, saya bilang, kata istri. Ntar dulu deh, kita cari tahu yang benernya kayak gimana kan. Berjalan waktu selang 3 hari, pas di malam Selasa. Jadi saya ingetin malam Selasa mulu kejadian. Baru pulang dari tempat kerjaan, orang juga sama yang sekeliling situ ngontrak itu kan banyak juga datang ke rumah saya. Dia ngobrol sama saya deh, sama kayak orang asli situ ngomong, nggak ada pernah kejadian begini. Terus itu pernah didatengin nggak? Didatengin sih enggak, cuma ya ngelihat. Saya bilang begitu, ngelihat orangnya ada. Warga sini pada diem semua karena takut. Pantes saya bilang, kok tiap habis maghrib tutup pintu. Jadi waktu udah maghrib itu kan udah gelap, masing-masing udah. Mungkin karena hawa takut, didatengin itu ya tutup pintu masing-masing. Cuma saya kadang sampai jam 2, kadang jam 1 pagi masih nongkrong di depan. Nah ini selama ngobrol di situ, dia juga ngejelasin, bukan bapak doang yang lihat, tuh tetangga sini juga pernah lihat, yang ini pernah didatengin, yang ini pernah segala macem. Nah sampailah pas di jam 12 karena kita ngobrol nggak berasa, yang 3 pintu di kontrakan itu sama yang kontrak di depan itu main ngobrol sama kita. Pasti jam 12 dia mau pamit, jelas itu ada teriakan minta tolong, panas-panas, dan kita nih ngelihat semua yang ada di situ, yang penghuni situ ngelihat juga jelas. Anak muda atau laki-laki lah, masih muda, mukanya tuh hancur, pakai kaos yang saya lihat warna biru, kaos biru yang gitu. Itu udah baunya aja udah bukan bau minyak lagi, tapi bau orang angus, gimana sih, kayak sesuatu yang habis dibakar. Sampai kita istighfar semuanya tuh, astagfirullahaladzim bisa. Nah itu satu orang pun nggak ada yang bergerak, satu orang pun nggak ada yang kabur, maksudnya pada diem terpaku, bener-bener nyaksiin, ngelihat ya mungkin dibilang jinnya lah, yang apa namanya, korban pembakaran massa itu oleh massa di depan mata kita. Itu benar-benar jelas
suara juga sepi di situ, jadi bener-bener bikin kita takutnya luar biasa di situ. Antara mau lari bagaimana saya juga nggak ngerti tuh, pikiran ngeheng, ngeblank, semua di situ sama tuh. Yang bisa menyadarkan itu ya suara kentongan itu, karena kalau di sana tuh masih ada, kalau udah mulai jam 1 pagi itu yang ronda atau mungkin hansipnya bunyi kentongan, sadar-sadarnya pas dengar tong, wah udah jam 1 saya berarti, dari jam 12 situ. Ucap istighfar semua, sadar, cuma kita udah nggak ngeliat lagi tuh, sesosok itu tuh udah nggak ada lagi, udah nggak terlihat lagi. Sampai pagi tuh masih kita nongkrong itu, nggak, yang depan aja nggak berani pulang aja. Dia ngobrol di depan saya, ngobrol di depan rumah. Sampai pagi itu kita bikin kopi, akhirnya terbesitlah ada obrolan gini, gimana kalau kita bikin selamatan, kan gitu. Bikin selamatan biar warga sini jangan kena imbas terornya ini, sosok arwah gentayangan dari si pelaku curanmor ini. Gimana caranya? Kita sepakat, kita undang Pak RT, ngobrol sama beliau. Akhirnya kita kolektifan tuh, tiap pintu kolektifan, bikin selamatan. Entah kenapa, pas hak yang kita mau bikin selamatan, emang diadain kan di depan situ. Hujan gede, akhirnya nggak jadi, batal. Wah batal, udah pada ngumpul semua. Terus gimana nih, mau ke musola karena jauh dari tempat situ. Ya besok lagi deh, bis Isya kita kumpul lagi sini. Ya deh, Pak RT bubar ke tempat masing-masing karena hujan, masih hujan. Nah saya masih di rumah karena kan waktu itu di tempat kontraknya itu sebagai penyedianya lah, karena emang kejadian persis di depan kontraknya. Namun sebagian masih kumpul, cuma kan sayangnya ya itu makanan yang udah kita siapin, mau nggak mau yang udah siap saja bawa masing-masing, kita bagi-bagi karena buat besok tuh udah nggak baik kan. Yang masih kayak biskuit atau yang buat besok masih bisa kita amanin dulu di rumah saya taruh biasa begitu, sampai terakhir yang ngumpul di situ ya sebelah rumah. Pamit dia pulang, saya beres-beres bangku segala macam, itu pas di jam 2-3, jam 11 malam. Nah itu nongol lagi, hujan agak reda, gerimis-gerimis, ini ada lagi nong, persis di bawah pohon pisang. Tolong, panas. Saya ngeliat kaget, saya tutup pintu karena udah ngeliat 2 kali gitu, nyaksin dia dibakar begitu, kondisinya juga hancur begitu. Saya tutup pintu, saya diem, istri nanya kenapa ya, itu ada lagi ya, kita kan mau bikin selamatan ya, kita nggak tahu nih kan, nggak jadi ya hari ini hujan kan gitu, buat besok. Terus gimana ya gitu. Udah dah, tutup pintu aja, nggak usah keluar lagi dah. Udah kita tutup pintu, masuk ke kamar, nggak kedengaran suara kayak gimana lagi. Sampai hujan pun reda, saya juga karena mungkin udah beberapa hari ini, selama seminggu lebih saya kurang tidur. Besoknya pas mau acara tahlilan ya saya prepare, beres-beres, saya izin nggak kerja, hari A-nya itu kita siapin. Nah siasatin lagi sekarang pakai tenda. Kalau kemarin dengan pakai tenda, kita pakai tenda. Nah pas lagi pemasangan tenda itu masih sore, ba'da asar itu sekitaran jam 15.35 lah, ba'da asar kita lagi pasang tenda. Ada beberapa orang yang di situ juga yang ngontrak situ, perempuan kesurupan. Cuma suaranya beda, bukan suara dia si perempuan, tapi suara laki. Dia marah-marah. Saya nggak terima, saya dibakar. Jadi ya ini saya langsung asumsi, wah ini kemasukan orang yang dibakar massa, curanmor ini. Saya nggak terima, saya udah bakar. Jiwa saya sesat, truk-truk begitu. Akhirnya saya punya inisiatif, panggil ustadz untuk menyembuhkan. Alhamdulillah sembuh. Cuma kita kompromi lagi sama yang di situ. Nih, berarti selama ini kita diteror benar-benar sama si pelaku curanmor ini yang dibakar sama massa.
Nah, secara kebetulannya mungkin dibilang klimaks dari terornya ya pas saya nempatin rumah di situ kan gitu. Nah, pas habis maghrib selesai, nah kita siap-siap Isya. Nah, habis Isya baru pada kumpul semua, laksanain lah. Dan saat itu pun ada beberapa warga situ yang cerita, namanya kita udah kumpul gitu, saya didatengin, saya udah diteror juga. Jadi emang bukan saya doang yang merasakan kayak gitu. Jadi yang ruang lingkup di situ semua udah pernah didatengin sama hantunya itu, entah langsung jrong atau suara. Jadi semuanya sama, apa yang saya rasain sama. Ngobrol sama warga situ, kita kirim berita, dan beberapa juga yang saat itu mungkin nangkep pelaku dan tahu identitas dia, namanya. Jadi pas tahlilan pun kita kirimin nama orang tersebut. Selesai acara, ada yang kesurupan lagi, cuma anak muda yang kesurupannya. Beda sama yang kesurupan masih sore itu, waktu itu. Anak muda ini cuma bilang terima kasih karena udah dikirimin doa sama warga, walaupun dia disiksa, nggak terima kan gitu. Akhirnya yang ngobatin dia itu yang kesurupan, Pak Ustadz ngomong sekarang udah beda alam, kita udah ikhlas, kita juga minta maaf atas nama warga yang udah bikin kamu tuh dibakar, karena kan ulah kamu sendiri yang merugikan orang lain karena melakukan pencurian, sehingga ada provokator atau provokasi yang untuk membakar, karena mungkin warga situ udah ngerasa kesal. Sering terjadi bentaran hilang, jadi kesel warga. Nah, titik temunya sih antara komunikasi si Ustadz sama yang kesurupan itu. Nah, selesai dia udah kasih bacaan apa sih juga nggak ngerti sama Pak Ustadz, dia sadar. Nah, kita pulang masing-masing. Nah, dari situ tuh selesai semua, tinggal saya sama istri bebenah. Saya ini dibantu juga sama tetangga sebelah saya. Nggak ada suara yang minta tolong lagi gitu, cuma suara ngerintih ada, kayak cuma orang nggak ada. Cuma saya yakin, ini kita udah kasih doa, udah kirim doa, apa iya sih masih ganggu aja kan. Saya beraniin diri, saya ngomong sama suara itu, udah kan udah dikirim doa, sekarang apa lagi, udah cukup, jangan ganggu lagi. Udah saya biasa aja. Jadi dari tadinya hawanya takut, penasaran, jadi udah terungkap, oh ada kejadian di depan persis yang saya tempati itu, ternyata ada kasus pencurian motor dan pelakunya dihakimin masa, diseret, bahkan dibakar gitu. Jadi kita tahu, nah, di sini sebenarnya edukasinya atau pembelajaran dirinya kita ini, segala sesuatunya ini ada hukum. Jadi kenapa sih harus dibakar kan gitu, walaupun tindakan itu salah, pencurian atau merugikan orang lain, tapi karena negara kita negara hukum, kenapa nggak diserahkan ke hukum? Jadi edukasinya di situ, biar kasus ini maksudnya biar selesai, arwahnya juga nggak gentayangan gitu. Nah, setelah habis kita tahlilan itu, kirim doa buat yang pelaku itu, keesokan harinya sampai malam pun nggak ada kejadian aneh-aneh. Sampai beberapa hari yang saya rasain biasa aja, nggak ada rasa gimana, cuma traumatik di pikiran masih ada gitu. Di kuping pun pendengaran ada, cuma nggak sejelas awal pertama kali tinggal di situ gitu. Dan alhamdulillah ruang lingkup di situ semua, warga di situ pun ngerasain nggak diteror gitu. Jadi ya masih kondisinya aman-aman aja gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya teror-teror dari arwah gentayangan
yang mendatangi warga-warga itu intinya satu, mungkin dendam karena dia diperlakuin, dianiaya secara massal sampai dibakar hingga dia hilang nyawanya. Kedua, dia minta disempurnakan arwahnya itu biar dia tenang, nggak ganggu lagi. Dan semenjak dibikinnya itu selamatan buat dia lah, khusus dari orang-orang yang di situ, kejadian-kejadian aneh itu udah nggak ada lagi. Sampai beberapa bulan pun saya tinggal di situ masih aman-aman aja gitu. Jadi nggak kayak instan saya pertama situ denger, lihat gitu. Udah intinya udah nggak ada lah gitu. Oke Om, berarti total berapa lama tinggal di sana? Hampir setahun lah. Hampir setahun. Hampir setahun. Nah kalau untuk kejadian dibakarnya itu tahu nggak kapan detail tahunnya? Jadi menurut versi orang situ yang saya tanya setelah ba'da sholat subuh itu saya komunikasi, saya tinggal sebelum saya tinggal itu 3 bulan kemudian sebelumnya tuh kejadiannya, berarti pas di Agustus narik lagi kemarin kan di antara bulan Mei. Berarti baru ya kejadiannya ya? Baru. Gitu. Hanya selang waktu 3 bulan. 3 bulan dan selama 3 bulan itu pun warga tuh udah diteror. Ya, termasuk saya yang baru. Iya. Yang ngerasain karena persis kejadian depan yang saya tempat gitu. Karena tempat eksekusi terakhir di situ tuh. Di situ. Di depan rumah kontrakannya Amadi. Jadi setelah dibawa keliling itu diseret, diikat, dibakarnya di situ sama kendaraannya, gitu. Ngeri banget ya. Sampai dibakar hidup-hidup kayak gitu ya. Ya mungkin karena saat itu ya masyarakat ngerasa kesal. Ya geram banget pas gitu. Ya udah kesel, marah, emosi, dendam sama gitu. Tapi ternyata si arwah pun merasakan juga karena merasa mungkin nggak adil. Jadi masa ratusan orang hingga dibakar gitu. Cuma bagi yang mengeksekusi adil. Buat efek jerak maksudnya mungkin begitu. Cuma kan tetap negara kita negara hukum. Angka baiknya kita serahin semua ke ranah hukum. Betul. Gitu. Ya seperti itulah kisah yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian yang punya kisah menyeramkan atau cerita horor lainnya, kalau mau jadi narasumber, jangan disimpan sendirian ceritanya, langsung aja bagi kisahnya di sini dan hubungi ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Amadi, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di sini. Sama-sama. Makasih banyak. Oke buat teman-teman, mungkin segitu aja kisahnya. Jadi akhir kata, gue Jonari dan Amadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.